Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada antum sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita semuanya yang berbicara dan yang mendengarkan ini berusaha tetap untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Sesudah itu, ayuhan nas, ada sebuah cerita riwayat yang disampaikan oleh ahli hadis, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah pada suatu hari dia berkata, intahaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika aku sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan beliau waktu itu sedang membaca ayat yang tadi dibaca khatib di permulaan khutbah. Alhaakumut takatsur. Beliau sedang membaca surat itu. Yang makna dari ayat ini saudara, sudah kita banyak di antara kita menghafalnya. Surat ini dinamakan surat At-Takatsur. At-Takatsur itu artinya berbanyak-banyakan, berlomba-lomba untuk berbanyak-banyakan, yang pada hari-hari sekarang ini sudah dimulai di seluruh negeri ini, tapi dari kalangan para politikus tentunya, bukan dari kalangan kita. Saudara sekalian, di saat hari-hari ini orang-orang di mana-mana berusaha mempropagandakan, berusaha untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan, padahal sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu semuanya adalah dusta belaka, bohong belaka, kebohongan saja yang mereka sampaikan itu. Tetapi
rakyat ini tetap percaya kepada mereka walaupun berkali-kali dibohongi. Nah, saudara sekalian, khotib mengingatkan dalam kesempatan yang baik di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, khotib menyampaikan peringatan. Marilah kita semuanya berhati-hati terhadap semua propaganda yang kita dengar dari siapapun orangnya. Berhati-hatilah kita mendengar apa yang disampaikan oleh setiap orang. Dan percayalah, tidak ada yang benar dalam hidup kita ini selain Allah dan Rasulnya. Tidak ada perkataan yang benar dalam kehidupan manusia kecuali perkataan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini pula, ulun sampaikan, saya sebagai khatib menyampaikan firman Allah yang disebut tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semuanya melalui firman-Nya. Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melalaikan kepada kalian semua wahai manusia at-takatsur, berlomba-lomba, berbanyak-banyakan. Dalam tafsir dikatakan saghalakum hubbud dunya wa zinatuha. Sudah melalaikan kalian cinta kepada dunia dan perhiasan dunia. Anit ta'ati, dari melakukan ketaatan. Banyak orang sibuk melakukan sesuatu apa yang mereka akan lakukan, tapi mereka meninggalkan kewajiban utama dalam hidup mereka. Ketahuilah saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, kewajiban kita dalam hidup ini hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Kita hanya disuruh beribadah kepada Allah dengan bertakwa, dengan menjadi orang yang muslim, kemudian menjadi orang yang beriman, kemudian menjadi orang yang bertakwa dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Quran dan melaksanakan hidup ini seperti yang dijalani dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara sekalian, berbahagialah siapapun di antara kita yang bisa menjalani hidup seperti itu. Hidup dengan tetap memperhatikan apa yang diperbolehkan oleh Allah kita lakukan dan apa yang dilarang oleh Allah jangan kita lakukan. Dan dengan menjalani hidup ini seperti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pada suatu hari membaca ayat ini, saudara, Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan pendukung, berbanyak-banyakan anak buah, berbanyak-banyakan apa saja. Itu yang dilakukan oleh manusia setiap zaman sampai hari ini. Sehingga mereka lalai dari menjalankan ketaatan mereka kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Kadang-kadang mereka sibuk melakukan suatu kegiatan sampai meninggalkan sholat atau sampai tidak sholat. Mungkin karena sibuknya mereka tidak sholat, atau karena memang mereka itu orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat. Membaca Al-Fatihah tidak bisa, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Maka saudara sekalian, jangan pilih pemimpin yang seperti itu. Siapa menurut orangnya? Kalau dia tidak bisa baca Al-Quran, dia tidak tahu, tidak pernah kita ketahui sholatnya di mana dan bagaimana sholatnya, bagaimana bacaan Al-Qurannya, jangan kita pilih pemimpin yang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati karena negeri ini adalah negeri yang mayoritas muslim, pemimpinnya harus seorang muslim, dan usahakanlah pemimpin muslim yang akan datang bukan musliman, bukan hanya muslim kadang-kadang tampak berjilbab tapi lain waktu jilbabnya dilepas. Jangan pilih pemimpin yang seperti itu. Marilah kita pilih pemimpin yang benar-benar memegang teguh aturan Islam, karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, hati-hati, saholatkumud dunya, sudah melalaikan kalian semua kehidupan dunia ini dengan berbanyak-banyakan, kata Rasulullah SAW menerangkan ayat Alhaakumut takatsur. Lalu beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam, manusia selalu mengatakan mali, itu hartaku, itu hartaku. Manusia kan suka mengatakan seperti itu. Kalau dia orang yang kaya, orang yang berharta, dia mengatakan, itu perusahaan sawit itu milikku, pabrik sawit yang di sana milikku, pabrik mobil yang di sana juga milikku, pabrik ini lagi milikku, semuanya milikku. Rasul mengatakan, falaisa laka min malika, padahal wahal laka min malika, padahal tidak ada milikmu illa kecuali ma akalta fa'afna, apa yang sudah kamu makan lalu habis. Wama kata Rasulullah SAW,
halaka min malika, tidak ada milik kamu kecuali ma akalta, apa yang sudah engkau makan, fa afnaita, lalu engkau habiskan, kata Rasulullah SAW. Kemudian bukan hanya apa yang sudah yang sudah engkau makan sampai habis, aulabista, atau apa yang sudah engkau pakai, fa ablaita, lalu engkau rusakkan. Orang bisa punya mobil lebih dari satu, tapi saudara tentu tahu bahwa yang dia pakai hanya satu saja. Enggak mungkin dia pakai 5 mobil sekaligus. Dia pakai satu. Mungkin yang paling sering dipakai adalah yang paling jelek. Kecuali kalau nanti ada acara tertentu, dia baru pakai mobil yang dia miliki yang paling bagus atau yang paling mewah. Sementara dia pakai mobil yang jelek, mobil mewahnya disimpan. Itu yang Nabi mengatakan, milik kamu adalah apa yang kamu makan, kalau itu makanan, lalu kamu habiskan. Sedangkan makanan yang belum kamu makan, yang kamu simpan di meja makan, yang kamu simpan di lemari makan, itu bukan milik kamu. Itu milik Allah, terserah Allah dia akan kasihkan kepada siapa. Bisa saja Allah kasihkan kepada seekor kucing, bisa saja Allah kasihkan kepada tikus yang kemudian mengambil makanan antum, makanan Anda itu. Atau yang kamu pakai, aulabista, atau yang kamu pakai, fa'ablaita, lalu kamu rusakkan. Pakaian kamu boleh banyak, tapi yang kamu miliki adalah yang biasa kamu pakai sampai rusak. Sedangkan yang kamu simpan gak pernah kamu pakai, itu nanti bukan milik kamu, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasul juga mengatakan yang ketiga adalah, kata Nabi, malaka min malika, tidak ada harta milikmu kecuali ma akalta fa afnaita, apa yang sudah kamu makan sampai habis, atau ma labista fa ablaita, apa yang kamu pakai sampai rusak. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta, dan apa yang sudah engkau sedekahkan, fa amdaita biha, maka engkau akan selalu bersama dengannya. Jadi saudara, harta milik kita sesungguhnya adalah yang bukan yang kita simpan, tapi yang kita pakai sampai habis atau sampai rusak, atau yang kita berikan kepada orang. Sedangkan yang kita simpan, kata Rasulullah, wa ma siwa dzalika, dan apa saja harta yang selain itu, yang sudah kamu makan, yang sudah kamu pakai, yang sudah kamu sedekahkan, fadzahibun, maka dia akan pergi, dia akan hilang. Wa tarikuhu linnas, dan dia akan meninggalkan harta itu untuk manusia. Jadi saudara, untuk apa hidup ini kita habiskan hanya untuk berebut harta, hanya untuk meningkatkan harta kita, kalau tidak diiringi, disertai dengan kewajiban utama kita dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu, kemudian mempelajari ayat Allah, Al-Quran. Harus berusaha kita bisa membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengerti, memahaminya, kemudian menjalankannya dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dari kita. Jangan sampai kita tertipu sebagaimana tertipunya banyak manusia yang kemudian diingatkan oleh Allah dengan surat At-Takatsur ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan manusia yang dijaga oleh Allah dari sifat rakus kepada dunia, rakus kepada jabatan, ya, sampai berusaha apa saja yang dia inginkan. Pokoknya jabatan harus didapat, padahal jabatan itu akan hilang dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ingat, Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-imaratu nadamatun yaumal qiyamah. Kepemimpinan, pemerintahan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Jadi janganlah coba-coba Anda menawar-nawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Anda akan menyesal di akhirat nanti. Kecuali kalau Anda ditunjuk, diajukan sebagai pemimpin, bukan karena Anda yang memauinya, bukan karena Anda yang menginginkannya, tapi Anda yang didorong oleh orang untuk menjadi pemimpin. Itulah yang dalam ajaran Islam sebagai pemimpin yang boleh dipercaya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, saya ingatkan lagi sekali lagi, kewajiban kita dalam hidup ini hanyalah beribadah kepada Allah. Urusan rezeki kita, urusan apapun dalam kehidupan dunia ini, itu tanggung jawab Allah. Allah yang sudah menjamin rezeki kita. Kita tidak akan mungkin mati kelaparan asal kita menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Tidak akan ada orang beriman beramal soleh dia mati sia-sia. Seandainya mereka mati, matinya mati yang terhormat, mati yang mulia. Sebagaimana saudara-saudara kita yang 3.000 lebih ada di Palestina sana, mati terbunuh karena senjata fosfor yang digunakan oleh laknatullah orang-orang Israel, tentara-tentara Israel. Mereka sebenarnya tentara yang penakut, hanya berani menyerang dari udara dengan bom-bom fosfor yang menyusahkan manusia. Padahal itu senjata yang terlarang digunakan dalam perang menurut piagam PBB. Tapi begitulah, orang-orang kafir tidak pernah konsisten dengan omongannya. Maka kita sebagai orang yang beriman, mari kita belajar menjadi orang seperti yang dinasihatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.